Pada awal bulan Agustus tahun 2013, aku mengalami kejadian mistis yang sampai saat ini aku sendiri masih tidak percaya. Kalau kucing hutan itu atau meong congkok adalah hewan yang konon katanya dari alam gaib. Teman-teman memanggil aku Dito. Aku tinggal di Bogor yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang. Jadi ceritanya gini, malam itu malam minggu, jam 7 malam di gardu pos tempat teman-teman nongkrong yang biasanya rame, ini kok sepi-sepi aja. Teman-teman yang biasanya masih pada ngumpul pada jam-jam segitu, ini kok kagak kelihatan. Pikirku, mungkin mereka sudah pada berangkat. Baru saja anak-anak berangkat, kata Mang Hardi, bujang tua di kampungku yang tiba-tiba muncul dari arah belakang pos. Nggak tahu habis ngapain. Tanpa pikir panjang, aku pun tarik gas sepeda motor dengan niat segera menyusul teman-teman. Karena nggak berani sob kalau harus sendirian ngelewati jembatan. Jembatan yang merupakan perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Kata orang-orang, belakangan ini di jembatan itu sering ada penampakan hantu yang ukurannya tinggi besar. Jembatan yang panjangnya 40 meteran dan hanya bisa dilalui oleh mobil kecil saja, itu dibangun pada tahun 1989-an, hasil gotong royong warga sekitar. Katanya, kata para orang tua kami. Dan ternyata aku gak dapat menyusul teman-teman. Tapi alhamdulillahnya, saat aku melewati jembatan perbatasan itu aman-aman saja. Dengan begitu, aku tetap meneruskan perjalanan untuk bisa bermalam mingguan dengan si doi. Singkat ceritanya, aku ngelihat jam dinding yang menempel di tembok rumah si pacar ini sudah menunjukkan pukul 21:30, yang padahal masih ada sekitar 30 menitan waktu tersisa kalau jadwal ngapel tuh harus sampai jam 10 malam. Berhubung dari kejauhan suara petir terdengar geladak geluduk kayak mau hujan, ya udah deh, aku pun berpamitan untuk segera pulang. Ternyata benar, begitu aku keluar, udah gerimis. Aku coba telepon teman-teman buat nanya masih di mana, kagak ada yang jawab telepon dari aku. Aduh gimana ini? Dalam hati kepikiran nanti di jembatannya. Tetapi gak mungkin juga dong numpang nginep di rumah pacar gara-gara takut pulang lewat jembatan. Selain melewati jembatan itu juga, aku harus melewati rimbunnya hutan bambu yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Dan setelah melewati jembatan itu pun ada hutan jati yang jaraknya sama lah ya, kurang lebih 500 meter untuk bisa sampai ke kampungku. Dengan kecepatan sedang, aku menjalankan sepeda motor. Sweater yang aku pakai juga sudah terasa basah karena guyuran hujan gerimis yang mulai deras. Tentu berasa lebih deras lagi kalau lagi di motor. Mataku kerasa perih karena minyak rambut yang aku pakai kayaknya meleleh terkena air hujan yang menyucur di dahi lalu mengenai mata. Baru beberapa saat memasuki jalan hutan bambu yang daunnya cukup rimbun, jantungku mulai dak-dikduk. Aku pikir, ini kok dari tadi tuh belum sekalipun berpapasan dengan sepeda motor lain. Padahal ini kan malam minggu. Apa mungkin faktor cuaca juga yang sedang hujan, sehingga orang-orang juga enggan untuk keluyuran keluar rumah. Jalanannya tuh menurun, juga gelap. Penerangan terakhir yang terdapat pada tiang bambu hasil swadaya masyarakat setempat itu terdapat di muka jalan sebelum memasuki hutan bambu yang berjenis lampu pijar 10 watt, yang bagian atasnya ditutup tong bekas cat 5 kilo agar tidak kena air hujan, seperti waktu itu yang sedang turun hujan. Aku terus mencoba menenangkan perasaan yang semakin tidak enak. Kataku dalam hati, tenang, pokoknya tenang.
tetap tenang. Jangan tengok kanan kiri. Ketika tinggal beberapa meter lagi aku sampai ke jembatan, mata yang sedikit masih berasa perih akibat leleh minyak rambut tadi seketika terbelalak. Aku melihat anak kucing di tengah jalan persis di muka jembatan. Waduh, aku bilang. Otomatis dong, aku menghentikan sepeda motor metikku. Ini apa lagi anak kucing? Aku jadi merinding ingat itu di jembatan, yang katanya banyak orang-orang bilang sering ada hantu yang tinggi besar, ditambah hujan yang turun, jadi nambah-nambahin aura keseraman aja. Gemericik airnya turun di antara dedaunan pohon besar yang terdapat di pinggir jembatan. Standar 1 sepeda motor aku turunkan. Blak. Mesin dan lampunya pun ikut mati. Gelap banget sob. Hampir gak bisa ngelihat apa-apa. Langsung aja aku starter lagi. Dam. Mesin sama lampunya nyala lagi. Di situ sob, kaget bukan main. Jantungku kayak mau copot. Aku lihat anak kucing itu udah gak ada. Dan ternyata udah ada deket kakiku sambil mengeong-ngeong. Ya Allah, rasanya nyesek banget sob. Saking kagetnya. Mungkin Sobat ID pernah ngerasain ketika mengalami hal yang mengagetkan luar biasa. Rasanya tuh nyesek banget di dada. Pikiran udah kemana-mana aja dah tuh. Terus udah aja aku ambil anak kucing itu ceritanya. Kesian sob, udah basah kuyup, menggigil kedinginan. Aku buru-buru aja gas lagi tuh untuk jalan. Anak kucing aku bawa ngelewatin jembatan, terus hutan jati. Sampailah ceritanya ke kampung. Aku lihat di pos gardu teman-teman belum pada ada. Belum pada datang apa emang udah pada balik ya? Dalam pikiranku cuma ada bapak-bapak 4 apa 5 orang gitu, yang mungkin bagian tugas ronda malam itu. Aku lanjut pulang karena emang baju celana juga udah pada basah. Nyampe rumah rupanya udah mau jam 11. Bapak sama ibu kayaknya memang sudah pada tidur. Setelah membasuh seluruh bagian muka dan kepala dengan air sumur, aku ganti baju. Setelah ganti baju, aku keluar sekalian memasukkan sepeda motorku. Hujan juga masih turun. Aku pikir mau ngapain lagi kan? Di pos juga teman-teman gak ada. Mending selimutan di kasur sambil searching-searching di handphone. Nah, pas aku mau masukin tuh motor, oh iya, anak kucing masih di situ. Udahlah, masukin aja ceritanya tuh motor. Di dalam baru aku nyari kaos oblong yang udah jarang dipakai buat nyelimutin tuh anak kucing yang udah kedinginan banget. Aku lap-lap tuh anak kucing biar kering bulu-bulunya. Dilihat-lihat ini kucing bagus juga nih, aku bilang. Warnanya kekuningan bertotol-totol hitam. Kok mirip macan ya warna sama coraknya. Nah udah gitu, udah aja tuh kucing aku bawa ke kamar. Terus aku taruh di pojokan sebelah lemari, diselimutin kain kaos oblong tadi. Aku langsung rebahan di kasur sambil ngechat teman-teman lewat SMS. Teman-teman lagi pada di mana? Tadi kemana? Kenapa nggak barengan? Pokoknya gitu dah. Sambil tiduran, terus juga aku ngeliat-ngeliat isi handphone. Sampai mata juga udah mulai ngantuk. Samar-samar aku mendengar pintu ada yang ngetuk, dibarengi sama ucapan salam. Coba negesin itu yang ngetuk pintu di rumah siapa. Tapi masa iya di rumah tetangga sampai kedengeran ke kamar? Lagian rumah aku sama rumah tetangga juga tidak begitu berdekatan. Tok tok tok. Assalamualaikum. 2 kali sudah pintu rumah diketuk. Aku diam saja sambil terus negesin pendengaran dan berharap bapak atau ibuku yang bangun lalu menjawab salam. Soalnya aku udah malas bangun juga ceritanya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ketiga kalinya. Betul, suara ketuk pintu dan ucap salam itu di rumahku. Selain udah lewat tengah malam, hujan-hujan gini, siapa yang datang ya? Aku bangun, aku keluar kamar, kemudian aku buka pintu. Aku kaget, campur takut sob, ngelihat penampilan tamu itu. Bapak-bapak sekitar umur 50 atau 60 tahunan. Badannya gede tinggi, penampilannya mirip jawara-jawara zaman dulu yang sering aku lihat di film-film kolosal. Plus dengan golok yang terselip di pinggangnya. Di situ aku gugup sob. Gugup karena takut ini siapa dan baru lihat badan sampai segede ini. Dengan penuh keheranan dan gugup, aku tanya, "Iya Pak, ada apa ya?"
Nah, si bapak itu malah balik nanya, "Tong, ngelihat anak bapak enggak tadi di jembatan?" Dengan suaranya yang berat serta datar. Udah gitu, aku diem tuh sob. Diem, tapi pikiran ke jembatan perbatasan itu. Anak, kataku. Tiba-tiba sob, kucing yang aku taruh di pojokan samping lemari keluar dari kamar terus nyamperin tuh si bapak-bapak. Nah, si anak kucing yang nyamperin itu diambillah ceritanya sama si bapak-bapak ini. Dan setelah udah ngambil anak kucing itu, si bapak ini langsung pergi sob. Enggak ngomong apa-apa. Aku masih